Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan studi materi fikih MA kelas 12 semester 2 dengan kami yang beranggotakan 1. Sofi Maftah Rozani, 2. Siti Aisyah Maharani, 3. Umi Meisyarah, dan yang terakhir saya sendiri Usatun Hasanah. Yang pertama saya akan menerangkan tentang pengertian muradif dan mustarak. Muradif adalah kata yang mana bentuk lafal atau katanya itu banyak akan tetapi memiliki makna yang sama. Jika ke bahasa Indonesia ini bisa dikenal dengan sebutan sinonim. Yang selanjutnya adalah mustarak. Mustarak adalah suatu lafaz yang mempunyai dua makna ataupun lebih dan dapat menunjukkan makna yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah hukum lafal muradif dan mustarak. Muradif diperbolehkan apabila tidak ada halangan agama, baik secara jelas ataupun samar, dan lafal muradifnya berasal dari bahasa yang sama. Semisal sama-sama dari bahasa Arab. Yang kedua adalah mustarak. Mustarak dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat antar ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Dalam memutuskan hukum lafal mustarak harus melihat beberapa segi, mulai dari segi makna mustarak, qarinah mustarak, dan berqarinah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Umi Meisyarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mutlak dan muqayyad. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari mutlak adalah lafaz yang menunjukkan kepada satu satuan tertentu tetapi tanpa adanya pembatasan. Menurut Mana Al-Qotan, beliau mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa ada batasan. Sedangkan muqayyad adalah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatasan tertentu. Lalu menurut Al-Qotan dalam Mabahis fi Ulum Al-Quran, beliau mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Bentuk-bentuk relasi mutlak dan muqayyad. Yang pertama, suatu lafaz diungkapkan dengan bentuk mutlak dalam suatu nas, tetapi di nas lain berbentuk muqayyad. Yang kedua, lafaz mutlak dan muqayyad berlaku sama pada hukum dan sebabnya. Bentuk ini seperti dalam kafarah atau penebus dosa untuk sumpah yang tidak terlaksana. Dan yang ketiga yaitu lafaz mutlak dan muqayyad yang berlaku pada nas berbeda baik dalam hukumnya maupun sebab hukumnya. Yang keempat yaitu mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukumnya sedang sebabnya sama. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mutlak dan muqayyad sama hukumnya tetapi berbeda dalam sebabnya. Status hukum mutlak muqayyad. Yang pertama yaitu jika hukum dan sebabnya sama, seperti dalam kasus kafarah puasa bagi seorang muslim yang mengingkari sumpahnya atau dalam pengharaman darah, maka para ulama sepakat membawa lafaz mutlak dibawa ke muqayyad. Dan yang kedua, jika hukum dan sebabnya berbeda, seperti dalam kasus tangan dalam batasan berwudu dan batasan tangan yang dipotong dalam kasus pencurian, maka para ulama sepakat untuk tidak membawa mutlak ke muqayyad. Ijma' ulama memberlakukan mutlak pada kemutlakannya dan muqayyad pada kemuqayyadannya. Yang ketiga yaitu sebagaimana pada hukumnya berbeda tetapi sebabnya sama, seperti dalam kasus batasan tangan yang dibasuh wudu dengan batasan tangan yang diusap untuk tayamum. Maka para ulama sepakat pula bahwa tidak boleh membawa lafaz mutlak ke muqayyad, masing-masing tetap pada kemutlakannya dan kemuqayyadannya. Selanjutnya yaitu pengertian zahir dan takwil. Zahir adalah suatu lafaz yang jelas, lafaznya menunjukkan kepada suatu arti tanpa memerlukan keterangan lain di luar lafaz itu. Sedangkan takwil adalah memalingkan arti zahir kepada makna lain yang memungkinkan berdasarkan dalil atau bukti sehingga menjadi lebih jelas. Selanjutnya, syarat-syarat takwil. Syarat-syarat takwil
takwil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, takwil harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan sastra Arab. Kedua, takwil harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak. Yang ketiga, takwil harus dapat menunjukkan dalil atau alasan tentang takwil itu. Yang keempat, jika takwil berdasarkan kias, harusnya memakai kias yang jelas dan kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofia Maftah. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengertian dari mantuk dan juga mafhum. Mantuk sendiri adalah suatu hukum dari apa yang terucap atau tersurat secara jelas dalam lafaz tersebut. Selanjutnya, mafhum sendiri itu ialah apa yang dapat kita pahami dari suatu lafaz, bukan berdasarkan apa yang terucap dari lafaz tersebut, melainkan apa yang tersirat di dalamnya, yakni dari pemahaman ucapan tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu implikasi dari penerapan hukum mantuk dan juga mafhum. Dari segi pengambilan hukum, mantuk sudah jelas dapat dijadikan sebagai hujjah karena kejelasan lafadznya. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya mafhum jenis ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai penggunaan mafhum mukhalafah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya mafhum mukhalafah dapat digunakan kecuali mafhum mukhalafah laqab. Dalam penggunaannya, mafhum mukhalafah ini tidak bisa langsung serta-merta untuk digunakan, melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berbeda dengan jumhur ulama, para ulama di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya mafhum mukhalafah tidak dapat digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.